Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya channel Loya Tani. Apa kabar? Selamat sehat dan berkah rezekinya. Salam sukses dalam berkebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini atau di sore kali ini saya akan berbagi tips cara mengemukan sawit TBM ya. Ya, di sini kebetulan pada sore kali ini saya melihat perkembangan kelapa sawit saya yang dimana ya dulunya sawit ini teman-teman, sawit saya ini ya umurnya sudah cukup lama ya saya tanam di media lahan ya, tetapi ya pohonnya atau pokoknya masih seperti ini ya, modelnya masih kecil ya teman-teman ya. Ya karena ini teman-teman ya penampakannya, karena ini ya dekat ya kayu-kayu atau pohon-pohon yang besar ya. Nah, itu penyebab sawit saya ini tumbuhnya lambat kerdil ya teman-teman ya. Ya, tetapi saya ada tips dan triknya supaya sawit saya ini bisa tumbuh subur dan hijau seperti ini ya di layar HP teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut tipsnya dan triknya, buat teman-teman atau kawan-kawan yang baru menemukan channel kita, silahkan bantu dulu dengan cara menekan like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel kita ya, supaya lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita lanjut ya, dengan tips dan cara saya dalam melakukan perawatan kelapa sawit yang dimana ya, pertumbuhan kelapa saya ini yang dulunya kerdil, kurus teman-teman, kuning ya. Ya mungkin teman-teman bisa cek di video saya di channel saya ini ya, di YouTube saya teman-teman ya, bisa dicek video ya, karena sudah saya upload juga yang sama pokok kelapa saya ini yang tumbuh kerdil kurus ya teman-teman ya. Dalam perawatan yang saya lakukan dalam melakukan perawatan pada tanaman kelapa saya ini yang dulunya kerdil kurus kuning teman-teman ya, itu sangat gampang teman-teman ya. Nah, ini saya melakukan perawatan kelapa sawit saya ini dalam trik dan caranya untuk melakukan perawatan. Ini dalam pribadi saya ada melakukan perawatan ya, mungkin beda-beda ya teman-teman, melakukan perawatan di kebun kita masing-masing ya teman-teman ya. Nah, kalau saya ini teman-teman melakukan perawatan kelapa sawit untuk mengatasi ya, sawit kerdil ya teman-teman ya, biar tumbuh subur dan seperti ini hijau glowing teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat teman-teman ya, piringannya harus bersih teman-teman ya, tidak ada sabat atau gulma yang lebih keras daripada tanaman kita ini teman-teman ya. Nah, tapi di sini ada pohon-pohon teman-teman, pohon-pohon yang lain yang lebih tinggi daripada tanaman kelapa sawit saya ini, tetapi ya bisa saya lah atasi lakukan dengan tips saya pada video saya kali ini ya teman-teman ya, yang saya melakukan perawatan di kebun sawit saya ini teman-teman ya. Yang pertama kita lakukan pembersihan piringan yang rutin teman-teman, rutin bersih ya, tidak ada sabat ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman kita bikin cangkul atau parit di sebelah ujung sana teman-teman ya, kita cangkul ya, supaya perakaran pada kayu-kayu atau pohon-pohon yang lebih tinggi daripada tanaman kelapa sawit kita ini teman-teman ya. Jadi supaya perakaran ya tidak masuk atau bertemu pada akar kelapa sawit kita teman-teman ya. Jadi kita
parit kita cangkul supaya akar-akar pohon yang lain tidak masuk ke wilayah ya pokok tanaman kelapa sawit kita ini. Jadi begitu teman-teman. Nah, ini saya tidak lakukan cangkul atau pakai parit teman-teman, tapi saya membersihkan piringan supaya tujuannya teman-teman tidak berebut unsur hara pada waktu kita memberi ya, nutrisi pada tanaman kelapa sawit kita ini ya. Tujuannya supaya tidak berebutan unsur hara. Yang selanjutnya teman-teman ya, yang selanjutnya trik dan tip dari saya untuk mengatasi sawit kerdil supaya tumbuh subur dan seperti ini penampakannya hijau glowing ya. Pemberian pupuk dengan dosis yang tepat ya, supaya apa teman-teman ya, karena nutrisi ini sangat penting juga untuk pertumbuhan pada tanaman kelapa sawit kita ya. Jadi ya, dia haruskan ya teman-teman, kalau kita mau tanaman kelapa sawit teman-teman ya tumbuh subur, ya, lakukanlah pemupukan dengan tepat waktu, tepat dosis ya. Ya, kalau teman-teman ya kurang modal teman-teman ya, kita bisa melakukan pemupukan dengan ya rotasi ya, 1 tahunnya itu 3 kali pemupukan ya teman-teman ya, atau 4 kali ya rotasi pemupukan ya teman-teman ya, supaya modal kita itu tidak terkuras untuk memberi makanan pada tanaman kita ini teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman ya, kita memberi pupuk ya dengan tepat waktu ya, tepat dosis ya. Kalau berlebihan juga itu bisa menyebab ya tanaman kita itu ya, kuning teman-teman ya, yang dinamakan overdosis ya, karena berlebihan nutrisi ya teman-teman ya. Jadi kita kasih ya pupuk dengan dosis yang standar teman-teman ya, sesuai dengan petunjuk dari Balai Benih Pembibitan teman-teman ya. Jadi begitu ya sekiranya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman ya, yang saya lakukan untuk mengatasi sawit yang kerdil ya, supaya hijau glowing seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya melakukan dengan pupuk alternatif teman-teman, yang saya gunakan, yang saya andalkan dari dulu sampai sekarang teman-teman, itu pupuk Ajinomoto dicampur NPK Mutiara 1616 itu teman-teman ya. Itu rahasia ya, supaya tanaman yang kerdil, yang terlindung dari pohon-pohon yang lain ya, seperti ini teman-teman ya. Ini kan berdekatan dari hutan teman-teman ya. Itu saya itu bisa tumbuh kerdil dulunya, sekarang ya alhamdulillah, puji Tuhan teman-teman, tumbuh subur hijau glowing seperti ini teman-teman ya. Itu saya lakukan dengan rutin pemupukan ya, 1 tahunnya itu 3 kali pemupukan ya teman-teman ya, dengan dosis 500 gram ya orang dewasa teman-teman ya, 1 genggam orang dewasa ya, itu sekitar 500 gram teman-teman ya. 500 gram, tidak lebih tidak kurang teman-teman, rutin ya kita kasih dengan dicampur Ajinomoto 2 sendok makan teman-teman ya, dengan sistem dikocor teman-teman ya. Nah, disiram teman-teman. Nah, kenapa disiram? Karena efek atau hasilnya sangat bagus juga pada tanaman kelapa sawit, dan penyerapan juga cepat pada tanaman kelapa sawit kita teman-teman ya, dengan sistem dikocor ini teman-teman ya. Jadi sekian dulu teman-teman ya, tip dan cara untuk mengatasi sawit ya kerdil yang dilindungi oleh pohon-pohon yang lain ya, bisa hijau glowing seperti ini teman-teman ya. Itu dengan
pupuk alternatif tadi teman-teman ya, yang saya gunakan dalam melakukan perawatan pribadi saya untuk menghijaukan tanaman kelapa sawit saya ini bisa seperti ini ya. Yang pertama teman-teman, kita membersihkan piringan teman-teman ya, supaya tidak ada rumput-rumput yang lebih tinggi daripada tanaman kita, dan juga tujuannya untuk menabur atau memupuk nutrisi-nutrisi yang kita kasih pada tanaman kita ini ya tidak berebutan unsur hara ya. Itu tujuannya untuk membersihkan piringan kelapa sawit supaya tidak sabat ya, seperti ini ya teman-teman ya. Sekiranya untuk membersihkan piringan kelapa sawit ya. Ini ya saya lupa, ini jenis bibit juga yang saya tanam ini jenis bibit Sri Jaya 5 ya. Ini pelepah pendek teman-teman ya. Ini yang saya gunakan, ini jarak tanamnya 8x8 ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu video yang dapat saya bagikan pada sore kali ini. Semoga bermanfaat buat sahabat petani sawit di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tandan berduri.